tidak ingin salaman balik. Tapi mungkin Pak Jokowi nggak ngelihat ada menterinya yang jadi presiden, kan udah kejadian tuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini kita bahas Pak Jokowi ya. Karena kalau satu kritik tidak bahas Pak Jokowi, nggak enak juga kan penampilan presiden kita ini. Pak Jokowi ini luar biasa. Dia kan kemarin kita bahas tuh, dia akan mulai berkantor di IKN. Udah mulai belum ya? Udah mulai ya? Ya mudah-mudahan udah mulai. Tapi sebelumnya dia udah minta maaf kok. Jadi kalau ternyata dia nggak jadi lagi ya nggak apa-apa kan, udah minta maaf. Pak Jokowi kemarin minta maaf ke pasar, dia minta maaf. Ke pasar lagi dia minta maaf. Ya ketemu orang dia minta maaf. Ya itu bisa jadi minta maafnya juga ya bukan buat lu juga gitu ya, bukan buat kamu juga, tapi ya yang penting dia udah minta maaf lah. Sebagai rakyat kan kita maafkan kali ya. Nah itu diikuti oleh para menteri-menterinya juga udah mulai pamit ke anak buahnya, minta maaf juga. Nah Pak Jokowi ini banyak yang bahas sih, dia minta maafnya ke siapa. Apakah minta maafnya ke Bu Mega, kemarin ditinggalkan Ibu Mega. Apakah kemudian dia minta maaf ke Mas Kaisang, karena Mas Kaisang gagal jadi gubernur, calon gubernur. Atau minta maaf ke Erina kali ya. Karena kan jadi diomongin tuh Erina. Minta maaf siapa lagi ya? Ya mungkin Pak Jokowi punya banyak permintaan maaf ya. Namanya juga 10 tahun yang katanya kita meroket gitu. Ya Pak Jokowi sih. Oh saya kan polling ya. Polling tuh di X saya loh, nanti cari deh. Bila Anda mendengar kata SMK, apa reaksi Anda? Saya bacain aja deh, supaya nggak salah nih. Karena ini polling udah selesai. Biar aja kita nyusahin produser ya, sekali-sekali kan. Nanti tinggal dia mau diedit boleh, tampilin boleh, yang penting gue bacain. Nih. Nih, bila mendengar kata SMK, ini sampai 1000 lebih yang ngevote. Bila mendengar kata SMK, maka reaksi Anda adalah 1. Memohon ampunannya. 2. Traktir teman ngopi. 3. Tiba-tiba kayang. Jadi SMK sih langsung kayang. Atau lagi memeluk fotonya, terharu. Ternyata netizen follower saya ini, bila mendengar kata SMK maka reaksi Anda adalah memohon ampunannya. 54%. Jadi artinya sebetulnya ditunggu-tunggu juga ya ini SMK, tapi ya kan Pak Jokowi udah minta maaf. Mungkin salah satu permintaan maafnya itu, karena kan dia bilang begini, tidak bisa memuaskan semuanya. Jadi kalau orang-orang yang menunggu SMK, ya itu Pak Jokowi sudah minta maaf. Ya silahkan dimaafkan atau tidak. Kalau saya sih ya maafkan lah ya, minimal saya dapat pahala gitu. Kalau keluarganya ya nanti dulu ya. Saat sedang rapat kabinet terakhir, Presiden Jokowi minta maaf soal nyalami. Apa maksudnya menurut Sensat? Ini apa sih maksudnya, Bu produser? Itu yang dia bilang sampai Ah terus? katanya ada yang nyindir Pangdam. Terus? Karena si Pangdamnya mau nyalamin Jokowi, tapi Jokowinya nggak menyalami balik. Oh ya itu kan namanya kalau dalam bahasa pergaulan itu ketelingsut lah. Jadi bukan bermaksud tidak ingin menyalami, tidak ingin menyalam baik, mungkin tidak ingin salaman balik. Tapi mungkin Pak Jokowi nggak ngelihat. Karena kan pusat perhatiannya presiden itu kan nggak kayak kita. Perhatian presiden itu banyak. Jadi dia ngelihat berapa banyak yang mau nyalamin gitu. Terus habis itu yang ini kelewat ya. Ya mohon maaf gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih ya wajar ya sebagai manusia begitu. Tapi memang ya mulai banyak pertanyaan-pertanyaan wajar, tapi udah. Dah nomor 2 nih ya. Tanggapan Hensat terkait permintaan maaf Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya. Ya iyalah, kan harus begitu, namanya juga mau udahan kan.
Nggak tahu juga mungkin zaman berbalik, ada menterinya yang jadi presiden, kan udah kejadian tuh. Ada menterinya jadi presiden, terus dia nitip anaknya kan. Tolong ya Pak, ya saya titip anak saya ya, jadi wapresnya Bapak nih. Tolong beneran fotonya bisa dipasang samping Bapak gitu. Ya kan minta maaf ya. Mungkin Pak Jokowi juga aslinya galak kali ya. Kalau Pak Jokowi ini saya undangan terbuka ya. Nanti kalau udah gak jadi presiden lagi mampirlah ke Satgas Kritik, kita ngobrol-ngobrol, gosip-gosip gitu kan. Kan kita udah sama-sama rakyat, jadi kita bisa ngobrol bebas gitu. Ngomongin apa aja boleh lah. Ya begitu deh, saya pengen deh, itu kan pasti seru banget tuh ya Pak Jokowi. Nun tolong diundang Nun dari sekarang Nun. Iya undang aja dari sekarang gitu kepada yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi gitu nulisnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Waktunya dipersilakan Pak Jokowi milih gitu. Misalnya setelah serah terima jabatan habis itu ke sini juga nggak apa-apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol gitu. Kalau mau jadi host bareng sama saya juga boleh. Tapi ditulis ya bikin kita undang Pak Jokowi. Gitu. Ini ada pertanyaan dari netizen. Bagaimana menurut Hensat terkait Presiden Jokowi yang ingin menerbangkan ASN sebanyak-banyaknya ke IKN? Pakai pesawat komersial kan? Nerbangin ASN nggak pakai pesawat pribadi dong? Hah? Ini kan menerbangkan ASN gimana sih? Pakai komersial kan? Ya. Tapi menurut gue emang kalau Pak Jokowi kerja di IKN, ASN yang terdekat itu harus nemenin lah. Jangan maunya enaknya aja. Dulu Pak Jokowi di Jakarta atau di Bogor, ASN-nya wah sok dekat, sok berkuasa juga seperti presiden. Terus sekarang Sesprinya juga, Asprinya ada yang maju-maju jadi bupati tuh. Gak boleh gitulah. Sekarang Pak Jokowi mau mengabdi kepada negara, dia mau berkantor di IKN, ya ikutlah. ASN tuh. Menerbangkan ASN menurut gue oke tuh. Itu azas keadilan lah. Dan saya yakin di sana juga sudah disiapkan fasilitasnya. Kalau belum disiapkan, ya bawalah. Bawa apa ya? Saya tuh terakhir ke IKN udah lama sih belum ada apa-apa emang. Ini sekarang kelihatannya udah disiapkan nih. Jadi kalau menurut saya Pak Jokowi ingin menerbangkan ASN sebanyak-banyaknya ke IKN, saya setuju. Jadi memang harus ditemenin ke sana. Karena kalau tidak ada ASN di sana, bukan ibu kota dong. Syaratnya ibu kota kan banyak pegawai negerinya. Misalnya ibu kota Jawa Barat, itu di mana? Bandung. Kan banyak ASN di Bandung. Ibu kota Bengkulu juga. Ada juga di sana. Nah ini ibu kota Nusantara, ya di sana harusnya banyak ASN juga. Memangnya IKN sudah memadai untuk menampung ASN sebanyak-banyaknya? Waduh, pertanyaan seperti ini nih meragukan kinerja pekerja proyek IKN. Hah? Ada pertanyaan, memangnya IKN sudah memadai untuk menampung ASN sebanyak-banyaknya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mengkerdilkan para pekerja IKN di sana. Ya jelas belum memadai lah. Emangnya mereka jin. Kayak Loro Jonggrang tuh bikin candi tuh. Cepet pok pakai sabar lah. Kalau belum memadai bersabar dulu. Ya namanya kan Anda menjadi ASN itu kan pengabdian kepada rakyat ya. Jadi jangan maunya enak terus. Ya berbaktilah. Temenin Pak Jokowi di sana. Supaya IKN harapannya Pak Jokowi ini bisa memang benar-benar jadi ibu kota negara. Apakah Mas Gibran betul-betul akan berkantor di IKN? Ya betul dong, kan Mas Gibran wapres terpilih. Jadi kalau dia berkantor di IKN ya benar juga, nggak ada salahnya. Bisa. Oke, jadi begitu. Tepat sekali, sudah azan, waktunya kita sholat. Tetap nantikan Satgas Kritik setiap jam 19 sampai selesai ya. Dan semoga Pak Jokowi sehat-sehat. Pak Jokowi ini serius nih, kita undang beneran ya.
Ya kalau bisa hadir di sini kita ngobrol bareng-bareng. Setelah nggak jadi presiden itu apa rasanya kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.